nomor 5240332 dari Universitas Sulawesi Barat. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan eksperimen tentang interaksi makhluk hidup dan dengan lingkungan. Adapun tujuan dari eksperimen ini adalah untuk mengetahui bagaimana makhluk hidup saling berinteraksi bergantung pada lingkungan sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mari kita mulai pegang matanya. Ayo. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan mengamati interaksi makhluk hidup yang terjadi antara semut dan pohon kelapa. Di sekitar pohon kelapa, kita sering melihat semut berjalan naik turun pada batang pohon. Semut memanfaatkan pohon kelapa sebagai tempat mencari makanan dan tempat berlindung. Pohon kelapa menjadi tempat hidup bagi semut karena pada bagian pohon terdapat sumber makanan yang dapat dimanfaatkan semut. Nah, selain itu, batang pohon juga membantu semut berpindah dan membuat sarang. Dari pengamatan ini, kita dapat mengetahui bahwa setiap makhluk hidup memiliki hubungan dengan makhluk hidup lain maupun lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, kita harus menjaga lingkungan agar keseimbangan alam tetap terpelihara. Di depan kita terdapat seekor kucing. Kucing termasuk makhluk hidup yang membutuhkan makanan, minuman, dan tempat tinggal untuk bertahan hidup. Saat diamati, kucing terlihat berjalan di sekitar rumah untuk mencari makanan dan tempat yang nyaman. Kucing juga berinteraksi dengan manusia, misalnya ketika diberi makanan atau dipanggil oleh pemiliknya. Selain itu, kucing memanfaatkan lingkungan sebagai tempat bermain, beristirahat, dan berlindung. Hal ini menunjukkan bahwa makhluk hidup selalu bergantung pada lingkungan di sekitarnya. Dari pengamatan ini disimpulkan bahwa kucing melakukan interaksi dengan manusia dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, kita harus menyayangi dan menjaga hewan ini di sekitar kita agar lingkungan tetap seimbang dan makhluk hidup tetap hidup dengan baik. Dadah. Interaksi antara kupu-kupu dan bunga isora disebut simbiosis mutualisme. Kupu-kupu mendapatkan makanan berupa nektar dari bunga, sedangkan bunga isora terbentuk dalam proses penyerbukan. Melalui penyerbukan tersebut, bunga dapat berkembang dan menghasilkan biji, jadi keduanya sama-sama diuntungkan. Interaksi antara manusia dan tanaman putri malu menunjukkan bahwa makhluk hidup dapat merespon rangsangan saat disentuh dan putri malu akan menutup sebagai bentuk perlindungan diri. Hal ini menunjukkan bahwa tumbuhan juga dapat berinteraksi terhadap lingkungan di sekitarnya. Interaksi antara semut dan kokoa terjadi karena semut tertarik pada makanan manis. Semut datang untuk mencari makanan yang dibutuhkan agar dapat bertahan hidup. Hal ini menunjukkan adanya interaksi antara makhluk hidup dan sumber makanan di lingkungannya. Berdasarkan hasil eksperimen yang telah kami lakukan, kami dapat mengetahui bahwa setiap makhluk hidup memiliki hubungan dan ketergantungan dengan lingkungan sekitarnya. Interaksi tersebut sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlangsungan hidup seluruh makhluk hidup di bumi. Nah, melalui pengamatan ini, kita juga belajar bahwa menjaga lingkungan berarti menjaga kehidupan. Sekian dari video eksperimen kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.